Assalamualaikum. Ketemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam perkuliahan daring. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentunya mengenai teori perkuliahan tentang function of random variable. Tentu bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam rumah dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai function of random variable. Kalau kita lihat teorinya, kita coba share teori yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai function of random variable. Nah, di antara beberapa teori yang akan kita bahas nantinya adalah ada 5 sub teori. Yang pertama introduction, yang kedua finding the probability distribution of random variable, yang ketiga the methods of transformation, yang keempat multivariable transformation using Jacobian, yang terakhir adalah order statistik. Jadi kalau kita lihat teori 6.2 ini finding the probability distribution of function random variable. Jadi kita akan mendapatkan fungsi densitas peluang baru dengan variabel acak berupa fungsi. Nah, tentu saja syaratnya adalah harus sebelumnya diketahui fungsi densitas peluang suatu variabel acak yang diberikan. Jadi diberikan dulu variabel acaknya, apakah variabel acak Y dan lengkap dengan fungsi densitas peluang, lalu diberikan random variabel acak juga tapi berbentuk fungsi, misalkan fungsinya 3Y kurang 1. Nah, kita akan mendapatkan fungsi densitas peluang dari fungsi baru yang terdiri dari 3Y kurang 1. Katakanlah fungsi barunya itu U. Nah, atau dengan kata lain, jika diberikan variabel acak Y dengan fungsi densitas peluang, lalu ada fungsi variabel acak baru yaitu U, di mana U itu 3Y kurang 1, maka dapatkan fungsi densitas peluang U. Nah, inilah akan kita bahas dengan cara menggunakan salah satu adalah methods of transformation. Nah, ini dia. Nah, kita lihat teorinya. Jadi kita ada nampak hubungannya kira-kira ya. Nampak tujuan kita. Sekali lagi, jika diberikan variabel acak Y dengan fungsi densitas peluang, lalu ada fungsi baru U, HY, di mana contoh misalnya HY itu fungsi U-nya adalah 3Y kurang 1, maka kita akan dapatkan fungsi densitas peluang baru U tadi. Dengan cara methods of transformation. Nah, kita lihat method of transformation ini. Nah, jika diberikan variabel acak Y1, Y2, Yn, wah ini kebanyakan variabel acak yang tidak sanggup kita. Paling tinggi kita membahas cuma sampai 2 variabel acaknya. Dan ada fungsi baru U, Y1, Y2, Yn. Jadi kalau dia 2 variabel acak ya cukup U, Y1, Y2. Yang akan dinotasikan secara sederhana cukup dengan U saja. Maka katanya kita akan mendapatkan probability distribution dari U. Ya kalau disebut probability distribution, kalau dia variabel acaknya kontinu, maka dia pasti yang dimaksud adalah kalau dia variabel acaknya 1 ya probability density function. Tapi kalau diketahui variabel acaknya 2, ya pasti itu diketahui join probability function. Kita akan bahas satu dulu variabel acaknya. Maka cara yang akan ditempuh untuk menghasilkan fungsi densitas peluang U tadi dengan metode transformasi. Nah, syaratnya apa? Nah, ini syaratnya. If we are given the density function of random variable Y. Nah, ini dia.
Kita bicara satu variabel acak dulu ya, satu dulu. Jika variabel acak Y diberikan density function-nya, harus wajib, maka ada fungsi baru U yaitu HY. Baik dia fungsi naik, increasing, ataupun fungsi turun. Maka tujuan kita adalah mendapatkan fungsi U tadi. Nah, karena ada kata-kata fungsi naik, fungsi turun, kita bahas dulu fungsi naik. Oke. Fungsi naik itu maksudnya jika Y itu bertambah besar, maka U-nya juga bertambah besar. Oke. Jika Y-nya bertambah besar, maka U-nya juga bertambah besar. Contoh misalnya diberikan fungsi U sama dengan 3Y kurang 1. Jadi kalau Y-nya itu kita buat 0, Y1-nya itu kita buat 0, maka U1-nya akan bernilai minus 1. Dan jika kita tingkatkan Y2 itu menjadi 1, maka U2 juga akan meningkat menjadi 2. Jadi dia U-nya juga meningkat. Y-nya dari 0 ke 1, U-nya dari min 1 ke 2. Itu disebut dengan fungsi naik. Nah, kelebihan fungsi naik ini harus kita akui, pertama dia ada inverse, terjelas ya. Yang kedua, jika fungsi variabel acak Y tadi diinverskan sekali lagi, dia akan kembali ke dalam Y. Nah, maksud saya, jika fungsi HY tadi, ini kita inverskan, H inverse HY, dia akan kembali ke variabel acak Y. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti fungsi HY tadi kita ketahui. Contoh misalnya HY kita itu adalah 3Y kurang 1. Maka kalau kita inverskan, H inverse Y tentu mencari inverse, kita keluarkan Y-nya, lalu akan menghasilkan fungsi sepertiga HY tambah 1. HY, oke, kita perjelas dulu. Ini H inverse-nya. Kita buat cantik-cantik. H inverse Y. Tentu setelah kita keluarkan Y menjadi sepertiga HY. Oke. HY tambah 1. Nah, ini H inverse-nya. Jadi yang dimaksud dengan H inverse HY ini, HY-nya itu sepertiga HY tambah H inverse-nya sepertiga HY tambah 1. Jadi H inverse-nya yang dikatakan H inverse HY itu, yang H inverse ini HY-nya diganti dengan HY semula. Maksudnya tentu kalau kita mau mencari H inverse HY, H inverse HY, tentu maksudnya adalah sama dengan, maksudnya di sini sepertiga dikali, oke, kecil kali tempatnya ya. Kita hapus dulu, cari tempat yang besar lah. Eraser. Oke, kita buat di sinilah yang tempatnya yang agak besar sedikit. Nah, tadi kita ketahui H inverse Y adalah sepertiga HY ditambah 1. Ini dia. Maka yang dimaksud dengan H inverse HY, nah ini dia. Oke. HY-nya itu diganti dengan fungsi HY. HY apa tadi? 3Y kurang 1.
Tambah 1. Maka dia menjadi Y itu sendiri. Nah ini yang saya katakan tadi, untuk fungsi naik dia mempunyai suatu keistimewaan, yaitu H inverse HY-nya itu kembali ke Y. Oke, dengan catatan dia adalah increasing function. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk mendapatkan fungsi densitas peluang baru tadi. Oke, kita lihat. Nah, caranya menurut teori, nah ini dia caranya. Ini yang paling penting kita simak baik-baik ya. Nah, menurut teori caranya katanya dapatkan terlebih dahulu kumulatif distribution function untuk U. Nah, kita ingat yang disebut dengan cumulative distribution function atau distribution function adalah F besar. Nah, ini dia. Waktu kita belajar yang lalu, yang disebut dengan cumulative distribution function atau FY itu adalah peluang variabel acak Y kecil dari nilai Y tertentu. Nah, ini definisinya. Jadi kalau mau mencari cumulative distribution function, FU, tentu hasilnya adalah peluang variabel acak U besar terhadap nilai U tertentu. Nah, inilah yang dimaksud tadi. Oke, karena U tadi adalah sama dengan HY, maka kita tukar U dengan HY kecil dari U. Nah, kita inverskan kiri kanan, inverskan juga. Nah, sifatnya tadi adalah jika HY kita inverskan kembali menjadi Y. Dan kita lihat tadi, Y kecil sama dengan H inverse U. Jadi kalau begitu, notasi yang paling kiri tadi udah kita bahas adalah cumulative distribution function U. Sedangkan yang paling kanan adalah kumulatif Y untuk variabel acak H inverse U. Nah, jadi kalau begitu, tujuan kita adalah untuk mendapatkan fungsi densitas peluang U. Kita tahu hubungan antara F kecil dengan F besar. Kalau FU besar diketahui untuk mencari FU kecil, atau jika density function U mau dicari, jika diketahui cumulative distribution function U, cukup turunkan. Nah, kita tahu tadi FU tadi sama dengan FYH inverse U. Kalau begitu, kita balik lagi. Turunan kumulatif variabel kumulatif Y dengan variabel acak H inverse U ini adalah F kecil. Nah, ini kembali lagi F kecil H inverse U dikali dengan turunan H inverse U. Loh, kok 2 kali? Turunan F besar sudah F kecil, tapi sekarang kok dikali lagi dengan turunan H inverse U-nya. Kok 2 kali? Kenapa begitu? Nah, ini bisa dijawab kalau kita lihat analogi sebagai berikut. Jika fungsi Y diberikan 3Y kuadrat berpangkat 3, maka kan turunannya gimana? DY-nya bagaimana ini? Tentu kita turunkan dulu 3 kali 3Y kuadrat berpangkat 2, dan kita kalikan sekali lagi dengan turunan ini. Ya kan, turunan ini kan masih ada, tidak cukup hanya 3Y kuadrat pangkat 2. Kita kalikan lagi turunannya 6Y. Nah, sama dengan ini tadi. Sudah kita turunkan F besar menjadi F kecil, lalu masih ada lagi turunan H inverse U ini terhadap U. Nah, beginilah hasil dari untuk mendapatkan fungsi densitas peluang baru terhadap U tadi. Yaitu FYH inverse U dikali H inverse
turunan H inverse terhadap DU. Nah sekarang maksud FYH inverse U ini apa? Nah ini harus kita jawab. Maksudnya fungsi densitas peluang lama yang telah diketahui tadi, variabel acaknya ganti dengan H inverse U. Kalau soal yang lama variabel acaknya itu Y, maka tukarlah dengan H inverse U. Lalu kali dengan turunan H inverse terhadap U. Jadi langkah pertama yang paling penting, dapatkan terlebih dahulu inversnya, lalu turunkan inversnya terhadap U, lalu gantilah variabel acak lama, dalam hal ini variabel acak Y dalam fungsi densitas peluang yang diketahui mula-mula dalam soal, ganti Y-nya dengan H inverse U. Bingung? Ya bingung. Kita lihat contoh. Misal contoh begini. Diberikan fungsi densitas peluang dengan variabel acak Y, Fy itu 2Y, untuk Y di antara 0 dan 1. Apakah ini benar fungsi densitas peluang? Ya, benar. Bagaimana cara membuktikannya? Integralkan saja 0 sampai 1, 2Y dy. Nah, ini kan integralnya Y kuadrat. Batasnya 1, 0, yaitu 1. Maka dia benar fungsi densitas peluang. Nah, dapatkan fungsi densitas baru U, di mana U tadi adalah 3Y kurang 1. Karena dia fungsi naik. Dia fungsi naik nih. Fungsi naik. Y diperbesar, U juga makin besar. Contoh Y-nya itu 0,1. Masukkan Y-nya 0, U-nya min 1. Masukkan 1, U-nya 2. Berarti dia increasing function. Nah, jadi langkah pertama itu bagaimana? Tentu kita dapatkan H inverse U. Bagaimana cara mendapatkan H inverse U? Keluarkan Y-nya. Makanya di sini ada Y, keluarkan Y-nya. Masa tidak bisa keluarkan Y di sini? Kan di sini 3Y U tambah 1. Y-nya itu U tambah 1/3. Berarti ini yang menjadi H inverse U. Lalu turunkan H inverse U ini terhadap U. Turunannya tentu menjadi 1/3. Nah, jadi rumus tadi menyatakan, nih rumus tadi untuk mendapatkan FU katanya, fungsi densitas peluang lama, yang 2Y ini yang lama maksudnya, tukarlah variabel acaknya dengan H inverse U. Jadi kalau fungsi densitas peluang lamanya 2Y, variabel acak Y, variabel acak Y ini tukar dengan inversnya. Mana inversnya tadi? U tambah 1/3. Makanya di sini ada 2 dikali H inverse U. Kenapa 2 kali? Karena di sini kan variabel acak lamanya Y, 2Y, fungsi densitas peluang lamanya 2Y. Maka di sini 2 tetap, Y ganti H inverse U, yaitu 2 kali U tambah 1/3. Lalu dikalikan dengan turunan H inverse U tadi, yaitu 1/3. Dengan batas, nah ini batasnya tadi, kalau dia Y tentu batasnya Y. Kalau dia U tentu batasnya U, ganti saja U ini, Y itu tadi adalah U tambah 1/3. Nah sekarang mana yang asli bentuk dari FU tadi? Kita sederhanakan. Nah sederhananya bagaimana? Sederhanakan saja. Ini 2U tambah 1/9 dengan batas U min 1 sampai 2. Ya caranya sama-sama kali 3 kiri kanan. Ini dikali 3. Ini juga dikali 3. Semua kali 3. Ini kali 3. 0 kali 3, 0. Di sini kali 3 tinggal U tambah 1. Di sini kali 3. 1 kali 3, 3. Kiri kanan dan semuanya kurang min 1. Jadi ini 0 kurang min 1
kecil sama dengan U tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1, 3 kurang 1. Nah, ini baru menjadi min 1 kecil dari U kecil dari 2. Nah, inilah hasilnya datangnya batas. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah, betulkah ini sebuah fungsi densitas peluang? Nah, ini yang harus penting kita jawab. Betul atau tidak? Nah, cara menjawab dia betul atau tidak tentu apa? Kita integralkan fungsi 2/9 U tambah 1 tadi pada batas min 1, 2 DU hasilnya harus 1. Nah, integral ini pasti hasilnya 1 terhadap DU. Kalau nggak percaya, kita buktikan sama-sama. Nah, integral kita larikan ke sini ya. Simak baik-baik. Maka integral yang pertama adalah 2/18 U kuadrat. Maka di sini 2/18 U kuadrat. Nah, ini ditambah 2/9 U. 2/9 U. Untuk U min 1, 2. Nah, masukkan aja batasnya. Berarti di sini 48/18 ditambah dengan 4/9 dikurang kurung 2 min 1 berarti 2/18 ditambah min berarti kurang 2/9. Jadi hasil akhirnya adalah 8/18 kurang 2/18 ditambah dengan 4/9 itu kali 2 saja, 8/18 cukup deh. Nah, nih kurang-kurang menjadi tambah 2/9. 2/9 itu 4/18. Nah, ini kita nampak hasilnya kan. 8 kurang 2 aja 6. 6 tambah 8, 14. Berarti 18/18. Juga hasilnya 1. Nah, berarti FU ini memang adalah yang kita cari, merupakan fungsi densitas peluang baru untuk U sama dengan 3Y kurang 1. Oke, jadi caranya kita ingat, dapatkan H inverse, lalu variabel acak pada fungsi densitas peluang yang pertama ditukar dengan inverse dikalikan dengan turunan inverse tadi terhadap U. Jelas sekali teorinya. Dan dengan batas yang diberikan dengan baik. Wah, teorinya luar biasa. Nah, kita lihat. Ini ada contoh soal. Bagus contoh soal. Kita lihat soal yang pertama katanya adalah diberikan FY itu 2/1 kurang Y untuk batas 0 kecil dari Y kecil dari 1. Nah, kita buktikan dulu. Betulkah FY ini densitas peluang? Integralkan balik 0,1. Oke, 2 kali 2 kurang 2Y DY. Oke. Maka hasilnya adalah 2Y kurang Y kuadrat dengan batas 0,1. Oke, integralnya adalah 1. Berarti dia benar, ini fungsi densitas peluang. Nah, kita akan dapatkan fungsi densitas peluang baru U1, di mana U1 itu 2Y kurang 1.
Maka langkah pertama untuk soal A ini kemarin dapatkan dulu apa? Dapatkan apa? Y. Y itu apa? H inverse U1. Apa H inverse U1-nya? Di sini setengah U tambah 1. Oke, setengah U1 tambah 1. Oke, ini dia. Lalu langkah kedua apa? Dapatkan turunan H inverse tadi terhadap U1. Oke, turunannya adalah setengah. Nah, lalu gunakan rumus FU1 adalah, nah ini dia, adalah FY, ya, ini H inverse U1, udah pakai U1, nih, dikali turunan H inverse terhadap DU1. Oke, kita sama dengan FY-nya adalah 2 kali 1 kurang Y-nya ganti dengan H inverse U1. Nah, buat seperti ini dulu. Oke, dikalikan dengan setengah. Baru kita sempurnakan sama dengan 2 dikali 1 kurang H inverse U1 tadi adalah setengah atau U1 tambah 1/2. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi. H inverse-nya tadi ini. Dikali dengan setengah. Oke, kita sederhanakan saja. Oke, berarti 2 kali setengah itu 1. Oke. Berarti 1 itu 2/2. Jadi 2 kurang U1 tambah 1. Berarti nilai kita sekarang adalah 2/2. 2/2 kurang U1 tambah 1. Berarti 3 kurang U1/2. Nah, inilah fungsi. Oke, ini adalah, ini kita harus kurung dulu. Ini tidak bisa sembarangan. 2/1 kurang. Ini tutup. Ini jangan salah ya. Ini jangan dioperasikan dulu. Ini harus dikasih kurung dulu ini. Nah, kita hapus dulu lah. Kita buat yang benar dulu. Nanti membingungkan. Kita buat dulu yang benar. Eraser. Kita buat dulu yang benar nih. Terburu-buru salah. Udah malam nih, hati-hati bro. Maka di sini 2 kali setengah 1, maka dia tinggallah 1 dikurang. Nah, ini tutup dulu nih. Ini kurang semuanya nih. H inverse U itu adalah U tambah 1/2. U1 tambah 1/2. Nah, ini. Maka ini menjadi 1 itu 2/2. Maka 2 dikurang U1 dikurang 1. Maka di sini adalah 1 kurang U1/2. Nah, inilah FU, tapi belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena belum ada batas. Nah, kita masukkan batasnya. Nah, batasnya bagaimana? Coba lihat teori menentukan batasnya. Tadi dikatakan
Y itu batas awal, Y itu di antara 0, 1. Nah, sementara inverse kita adalah U tambah 1/2. Maka U1 tambah 1/2 itu kecil dari 0, kecil dari 1. Oke, kali-kali 2 semua. 0 kali 2, U1 tambah 2, berarti di sini 2. Berarti sementara ini 0, kecil dari U tambah 1, kecil dari 2, sama-sama kurang 1, berarti untuk U1, nah ini batas U1 itu adalah kurang 1, berarti minus 1 kecil dari U1, oke, kecil dari 1. Nah, jadi yang dikatakan FU1 itu sekarang, maka FU1 yang dimaksud dalam soal ini adalah 1 kurang U1/2, oke, per 2. Nah, untuk batas min 1, U1, 1. Nah, ini dia. Ini pernya itu dicari dulu. 1 kurang U1. Nah, ini dibagi 2. Nah, pertanyaannya sama. Apakah ini benar? Nah, tentu kalau untuk menjawab benar, kita integralkan terlebih dahulu. Maka untuk menjawab dia benar, kira-kira kita ambil space yang kosong, makanya simak. Kita ambil space kosong di sini. Kita coba apakah FU1 itu benar, maka kita coba integralkan terhadap min 1, 1, 1 kurang U1/2. 1 kurang U1/2. Di U1 pastinya. Maka integralnya adalah setengah U1, oke, dikurang dengan 1/4 U1 kuadrat. 4 U1 kuadrat. Dengan batas 1 min 1. Nah, kalau 1 dia menjadi setengah kurang 1/4 ditambah setengah min setengah kurang 1/4. Nah, ini hasilnya wajib 1, yaitu hasilnya pertama masukkan 1 menjadi setengah kurang 1/4, berarti integralnya menjadi setengah. Simak baik-baik nih, lompat mencari space kosong aja nih. Mahasiswa itu harus jeli. Setengah kurang 1/4, oke, dikurang lagi dengan minus setengah, minus 1/4, minus setengah minus 1/4. Oke, ini pasti hasilnya 1. Jadi benarlah fungsi yang kita peroleh itu adalah untuk soal yang A ini, fungsi U1 yang dimaksud adalah 1 kurang U1/2 dengan batas min 1 kecil sama dengan U1, kecil sama dengan U. Nah, ini dia yang memang yang sangat menarik. Nah, lalu kita akan coba, apalagi syaratnya kita akan coba. Soal nomor, ini U-nya ini 3Y tambah 1. Untuk Y-nya 0, dia tuh 2, Y-nya besar, U-nya besar. Oke. Untuk soal B dan C kita pending dulu.
Karena ada fungsi turun di sini. Ya, U3 ini fungsi naik. Nah, kita akan jawab dulu fungsi U3. Oke, kita jawab fungsi U3. Nah, kita akan lihat papan tulis kita. Nah, yang berikut kita akan kerjakan adalah untuk U3 sama dengan Y kuadrat. Nah, ini dia Y kuadrat. Ini soal yang C, tidak salah saya. Nah, sama dengan tadi, tentu kita dapatkan inverse. Nah, karena Y-nya itu dalam 0,1 berarti tidak masalah, yang positif semua ya. Berarti kita akan dapatkan Y, di mana Y itu adalah H inverse U3. Apa dia? Oke, sama dengan akar dari U3. Ini dia. Akar dari U3. Oke, Y sama dengan H inverse U untuk H inverse-nya akar dari U3. Nah, setelah dapat ini, tentu kita dapatkan turunan H inverse terhadap U3. Oke, terhadap U3. Maka di sini U3 pangkat setengah berarti setengah U pangkat min setengah. U3 maksudnya. Atau sama dengan 1/2 akar U3. Nah, ini turunan. Ini turunan seperti ini. Nah, lanjut. Tentu kita ingin mendapatkan FU3. Nah, FU3 itu bagaimana cara mendapatkannya? Sama dengan tadi. Caranya adalah FY. Nah, ini. Oke. Rumusnya FY H inverse U3. Oke, U3. Oke. Dikali dengan turunan H inverse terhadap U3. Oke, FY-nya tadi 2Y berarti 2 kali dengan H inverse U3. Ini dia. Dikali dengan turunan 1/2 akar U3. Sama dengan, nah ini dia, sama dengan 2Y. Berarti 2 H inverse-nya tadi berapa? H inverse-nya adalah akar 2 kali akar U3. Ini dia. 2 kali H inverse 2Y. H inverse-nya tadi akar U3. Oke. Berarti 2 kali akar U3 dikali 1/2 akar U3. Fungsinya menarik sekali. Ini tinggal, kalinya udah, kali ini dah. Jadi FU1. FU3-nya 1. Sekarang batasnya bagaimana? Nah, batasnya lagi, karena ini belum cukup. Batas. Tadi kita memiliki Y. Y itu terhadap 0,1. Batas awal Y itu 0,1. 0 kecil sama dengan Y. Y itu sekarang menjadi H inverse. Maka di sini menjadi akar U3. Nah, ini batas kita 1. Nah, kuadratkan. Nah, kuadratkan. Berarti fungsi yang dimaksud dalam soal ini adalah FU3 yang dimaksudkan adalah
1 untuk batas 0 kecil dari U3 kecil dari 1. Nah, ini dia. Pertanyaannya, apakah ini benar? Bagaimana cara dia benar? Maka integralkanlah. Nah, ini dia. Integralkanlah. Nah, ini. Integralnya 1 terhadap 0,1 DU3. Oke. Kita integralkan. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, ini dia. Jadi yang C pun kita sudah dapat menjawab dengan baik sekali. Nah, kita tengok soal yang nomor 2. Subscribe. Nah, soal nomor 2 kita sekarang adalah ini soal nomor kita. Oke, kita lihat soal kita. Ini soal yang nomor 2. Soal nomor 2 katanya tadi adalah ini soal kita. Nah, variabel acak terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata 4. Dan gunakan metode distribusi untuk mendapatkan U sama dengan 3Y tambah 1. Nah, ini akan kita jawab ya. Eksponen dengan rata-rata 4 dengan U sama dengan 3Y tambah 1. Oke, kita lihat. Stop share. Kita akan panggil papan tulis kita. Oke, ini dia. Nah, soal berikut ini lebih canggih lagi. Nah, ada yang perlu kita ingat waktu belajar teori probabilitas. Fungsi densitas peluang eksponen. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Ingat-ingat lagi teori probabilitas. Fungsi densitas peluang eksponen. Densitas peluang eksponen. Peluang eksponen. Eksponen adalah Fy sama dengan 1/lambda eksponen min lambda Y. Nah, ini untuk Y besar dari 0. Nah, sekarang karena dalam soal itu disebut rata-ratanya beta, kita tengok dalam soal dulu. Rata-rata dalam soal, kita tengok tadi rata-rata dalam soal itu apa? Disebut apa dia? Share rata-ratanya disebut with mean. Oh, dia mean saja, nggak ada beta atau oke, nggak ada ya. Oke, kita stop share, kita balik ke papan tulis kita. Share. Nah, nih. Nah, kalau begitu kita dalam soal diketahui rata-rata 4. Dalam soal oke, diketahui rata-rata atau min sama dengan 4. Nah, maka kita akan cari dulu rata-rata fungsi densitas peluang itu apa. Kita tahu rumus rata-rata ekspektasi Y. Nah, ini baru kita belajar kemarin nih yang join distribusi function. Ini tidak join, cuma satu aja ekspektasi Y. Maka ini adalah integral. Karena batasnya 0 sampai tak hingga. Ekspektasi Y pasti di sini Y.
Dan FY-nya adalah 1/, eksponen. Oh, ini min Y per lambda. Sorry, maaf, yang dikatakan eksponen itu. Oh, ini kita salah. Kita hapus dulu di sini ya. Di sini min Y per lambda. Jangan nanti salah pula. Kita hapus dulu, di sini disebut dengan min Y per lambda. Nah, kita lihat rata-ratanya. Jadi kalau kita misalkan U, ini untuk DY. Nah, misal U. Misal U sama dengan Y per lambda. Y per lambda. Maka DU sama dengan 1/, lambda DY. Oke. Atau DY itu adalah lambda kali DU. Nah, kita coba kita ganti integral kita. Di sini U sama dengan Y per lambda, maka Y-nya itu adalah lambda kali U. Y adalah lambda kali U. Nah, kita integralkan kembali. Integral 0 tak hingga Y itu tadi lambda kali U. Oke. Ini dia eksponen min U. Oke. DY tadi adalah DU sama dengan 1/, lambda DY. DY sama dengan oh, ini ada per lambda, sorry. Di sini masih ada nih Y per lambda. Y-nya tadi lambda U. Di sini masih ada per lambdanya. Oh, jangan sampai salah. Eksponen U DY adalah lambda DU. Nah, ini integral kita. Lambdanya habis. Ini lambda. Ini sama dengan integral kita tinggal lambda. Ini adalah integral 0 tak hingga U kali eksponen min U DU. Nah, ini dia. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Nah, integral di dalam kurung ini itu adalah bernilai 1. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu dia itu bernilai 1? Itu harus jelas. Nah, kita ingat kembali fungsi gamma. Ini di teori probabilitas udah kita bahas. Fungsi gamma alfa, fungsi gamma alfa itu adalah integral 0 tak hingga U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U DU. Nah, ini fungsi gamma. Nah, gamma alfa itu ini berarti, nah kita lihat di sini U-nya berpangkat 1, U alfa kurang 1 berarti di sini alfa-nya 2, berarti integral. Nah, 0 tak hingga, nah, integral ini berarti U 2 kurang 1 eksponen min U DU. Nah, kita lihat berarti di sini gamma 2. Alfanya sama dengan 2. Nah, kalau alfa sama dengan 2, tentu di sini alfa mengganti 2. Nah, integral ini sama dengan yang dalam lingkaran yang ini tadi. Berarti artinya apa? Karena gamma alfa itu untuk alfa bilangan bulat adalah alfa kurang 1 faktorial. Ini sudah kita bahas berkali-kali di teori probabilitas.
ketika berbicara fungsi densitas peluang gamma. Tengok di video saya banyak bercerita tentang fungsi peluang gamma. Cek di video saya, mana yang tidak paham, silakan masuk ke kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Ini kampus dunia maya kita, Rado Institute. Instituting.com. Nah, di sini banyak cerita tentang gamma. Saya pilih bahan ajar di menu bahan ajar. Nih kampus dunia. Mama lihat di sini. Masuk ke sini mahasiswa yang mau mengetahui gamma, yang mau mengulang teori probabilitas, ambil menu bahan ajar, ambil menu bahan ajar. Ambil menu bahan ajar, di situ ada 5 menu, ambil yang bahan ajar, cari mata kuliah teori probabilitas. Pilih mata kuliah teori probabilitas. Oke, pilih teori probabilitas. Nah, di situ cari sendiri yang bercerita tentang gamma. Di sana banyak probabilitas. Silakan dipilih sendiri probabilitas tentang gamma. Nah, karena di sini Anda akan belajar tentang gamma. Nah, karena alfanya tadi 2, maka gamma alfa sama dengan 2 adalah 2 kurang 1 faktorial. Berarti ini 1. Nah, ini dia. Kalau begitu, integral ekspektasi Y itu adalah lambda. Nah, karena dalam soal diketahui rata-ratanya 4, berarti fungsi densitas peluang yang dimaksudkan dalam soal ini, nah ini dia. Oke, tadi telah kita bahas rata-rata atau min untuk eksponen itu adalah lambda, dan lambda dalam soal diketahui 4, maka fungsi densitas peluang lama yang diketahui yang mula-mula itu adalah 1/4 eksponen min Y/4. Nah ini dia. Untuk Y besar dari 0. Nah ini harus diketahui dulu. Baru kita bisa mencari fungsi densitas peluang baru. U itu adalah 3Y tambah 1. Nah ini juga fungsi naik. Y semakin besar, maka U juga semakin besar. Maka caranya untuk mendapatkan FU yang diinginkan, apa? Kita dapatkan terlebih dahulu, ini apa yang kita dapatkan? Y. Apa itu Y? H inverse U. Nah, dapatkan Y H inverse U. Apa itu H inverse U-nya? Berarti 3Y sama dengan U kurang 1. Berarti Y-nya itu U kurang 1/3. Nah, ini dia. Oke, sama dengan U, 3Y, U kurang 1, Y sama dengan U kurang 1/3. Oke, lalu apa? Dapatkan turunan H inverse tadi terhadap U. Berapa turunannya? Tentu 1/3. Lalu baru kita bisa menjawab FU itu adalah FY. Nah, ini dia H inverse U. H inverse U dikali dengan turunan H inverse terhadap DU.
Oke, berarti di sini FY lamanya 1/4 eksponen. Nah, ini dia. Y-nya itu tukar dengan min H inverse U per 4. Jadi seperti apa dia jadinya nih? Kita sederhanakan, tentu dia menjadi 1/4 eksponen min A inverse-nya kurung apa dia A inverse-nya? Min U kurang 1/3 atau min U per 3 kurang 1/3. Oke, di sini dikali dengan pengalinya masih ada nih, pengali 1/3. Kita hapus dulu lah, nanti ini membingungkan. Kita hapus dulu. Tadi di sini masih ada kali 3-nya. Oke, masih ada kali. Di sini kali 1/3 masih ada kan, turunan H inverse U 1/3. Atau di sini kita sederhanakan 1/12 eksponen min H inverse, berarti H inverse-nya itu H inverse U kurang 1/3, berarti U per 3 kurang 1/3 per 4. 3 per 4. Oke, per 4. Nah, di sini tentu dia menjadi sama dengan 1/12 eksponen min. Nah, oke dia. Min U per 12. Ini kali 1/4. Min U per 12 kurang 1/12 min U. Oke. NU per 12 kurang 1/12. U kurang U per 12. Berarti U kurang 1/12. Nah, ini dia. U kurang 1/12. Oke lah kalau gitu. Ya tadi U kurang 1/3 per 4, berarti U kurang 1/4. Kali 1/4. Oke, 1/12. Kalau tadi Y besar dari 0 dan U-nya U kurang 1/3 besar dari 0, berarti U-nya juga besar dari U-nya juga akan besar dari 0. Kenapa tadi? Y kan tadi besar dari 0 Y. Sedangkan Y itu U kurang 1/3. U kurang 1/3 besar dari 0 U per 3. Oh salah. U besar dari 1, maaf. U kurang 1/3. U kurang 1/3. Oke, U besar dari 1. Oke, ini salah maksudnya. Ini U besar dari 1. Nah, ini U hapus. Besar dari 1. Nah, kenapa besar dari 1? Kita lihat tadi mula-mula Y-nya besar sama dengan 0. Ini mula-mulanya begini. Lalu Y itu ada inverse-nya, berarti menjadi U kurang 1/3 besar dari 0. Berarti U kurang 1 sama-sama kali 3, U kurang 1, ini sama-sama kali 3 menjadi
U kurang 1 besar dari 0. Maka U besar dari 1. Nah, ini penjelasannya ya. Nih, kita hapus penjelasannya karena mudah, nggak usah dibahas-bahas. KU besar dari 1. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah ini benar sebagai probability density function untuk U? Nah, ini akan kita jawab. Kita kasih batas biar nampak lah cantiknya. Nah, akan kita jawab ini. Maka kita akan integralkan 1 sampai tak hingga untuk 1/12 eksponen min U per 12 dikali dengan min U per 12 tambah 1/12 kali dengan eksponen 1/12. Oke, DU. Berarti integral kita sekarang adalah 1/12 eksponen 1/12 tadi minus plus. Oke. 1/12 kali dengan 1 tak hingga eksponen min U per 12 DU. Nah, ini dia. Maka oleh sebab itu di sini menjadi 1/12 eksponen 1/12 kita kalikan, nah integralnya min 12, oke, eksponen min U per 12 untuk batas 1 sampai tak hingga. Nah, 1/12 ini 1/12 eksponen pangkat 1/12 kita kali dengan eksponen min tak hingga per 12 itu 0. Berarti min 12 kali 0 kurang tambah 12 eksponen 1 berarti min 1/12. Oke. Berarti kalau begitu hasil kita sekarang adalah 1/12 eksponen 1/12 dikali eksponen 1/12. Hapus dulu lah biar cantik. Eksponen 12 eksponen 1/12 dikali dengan tinggal dia 12 eksponen min 1/12. Nah, ini habis, 1/12-nya habis, ini 12. Tinggallah dia eksponen 1/12 kurang 1/12. Yaitu eksponen 0 sama dengan 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ini benarlah sebagai fungsi densitas peluang baru yang kita cari. Sekian dulu saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini untuk membahas soal-soal untuk berlangsung dengan baik, untuk teori yang sangat baik. Kita akan bertemu berikutnya dalam teori-teori yang baik sekali. Nantikan saya dengan teori-teori perkuliahan yang sangat menarik. Jangan lupa
patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.